Sebelum duduk, katakan kanan kiri, ayo kita jadi pelaku firman. Saya berdoa, silakan duduk. Saya berdoa setiap kursi kosong ini akan diisi oleh jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Anda melihat kiri kanan, masih banyak kursi kosong. Saya percaya kursi itu sudah ada yang book. Hanya kita yang butuh membagikan undangannya kepada mereka. Miliki hati seperti 4 orang yang membawa si lumpuh itu naik. Tugasnya mereka hanya menurunkan dari kerean dari atas, katrol ya, dari kursinya diturunkan, ditaruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan yang beracara sendiri, Tuhan yang mengubah kehidupannya. Bapak Ibu, tugas kita itu hanya membawa kabar sukacita tentang Kristus dalam kehidupan setiap orang yang ada di samping-samping kita, yang kita kasihi. Hari ini temanya, waktu sangat berjalan cukup cepat. Kelihatannya barusan awal bulan Oktober. Sekarang sudah minggu keempat. Minggu keempat bentar lagi ganti ke bulan November. Minggu depan kita beribadah di sini. Itu sudah tanggal 2 November. 3 November kita akan bertemu di sini. Itu sudah ganti bulan. Bapak Ibu, gak kerasa ya. Habis niup trompetnya tahun baru. Sekarang sudah mau tiup tahun baru 2025. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Soul searching dalam kehidupan kita. Tuhan, apakah saya sudah melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan ini? Waktu ini jalannya cepat. Segala sesuatunya itu, apalagi zaman modern ini. Kalau itu enggak hati-hati, tiba-tiba 10 tahun loh terlewat. Dan kita kalau melihatnya diri kita hanya berdiri di sini, enggak kemana-mana. Kelihatannya kita sibuk. Saya harus sampaikan ini sampai di level pelayanan. Kelihatannya kita pelayanan, tetapi kita enggak mengenal hati Tuhan. Itu yang bahaya. Tetapi orang yang mengenal hati Tuhan pasti pelayanan. Orang pelayanan belum tentu, maafkan saya harus sampaikan ini, belum tentu mengenal hati Tuhan. Tapi tidak ada, dari hari ini, menu hari ini saya belajar, hati Tuhan itu sangat baik. Firman itu bukan untuk menghakimi kita saja, tetapi juga untuk membasuh hati-hati yang kering. Dibasuh, hatinya itu menjadi basah lagi. Menu hari ini, tema bulan Oktober, menunya bisa ditampilkan di belakang. Tema Oktober itu adalah, Alkitab adalah buku kehidupan satu-satunya yang tiada duanya bagi orang percaya. Dari semua ibadah saya selalu katakan, pakai Alkitab fisik. Pakai Alkitab fisik, tujuannya kenapa? Bisa dipeluk, bisa dijadikan buku diary perjalanan kita bersama Tuhan. Ada catatan-catatannya. Saya tipe yang suka pakai highlighter. Highlighter itu kalau bahasa sehari-harinya itu harus nyebut merek sih ini, terpaksa. Stabilo. Saya itu ada beberapa ayat yang saya stabilo untuk kelihatan indah. Saya itu senang membuat Alkitab itu dengan warna-warna. Jadi hal apa saya tulis. Kenapa? Saya itu senang dengan buku fisiknya ini. Saya simpen, saya baca ya. Bukan saya simpen, nah itu saya setelah beli langsung. Tapi saya itu sangat menjaganya. Dibilang berat. Kalau untuk dimasukkan tas kerja itu kalau dikeluarkan lebih ringan tas kerjanya. Tapi lebih baik saya bawa tas kerja yang lebih berat. Tetapi setiap saat saya kalau mau membaca, saya punya keheningan dalam membaca. Kenapa? Gadget bukan gak baik. Gadget ini terlalu banyak distraction. Terlalu banyak gangguan. Lagi mau baca Yeremia, ada live shop. Toko langganan saya lagi live ini. Tuhan kan pengertian ya, nanti dulu ya, saya tak live shop dulu ya. Gak sadar 3 jam terlewati, lupa dengan aktivitas. Lalu kalau enggak, ada suatu WA muncul, perlu dibahas dalam arti, akhirnya kita terbawa dengan pembicaraan di WA, lupa. Terlalu banyak distraction. Makanya saya selalu sarankan adalah miliki buku fisik. Istri saya buku fisiknya lebih sampai buat saya nggak ada apa-apanya. Buku Alkitab istri saya itu besarnya segini.
segini. Ini nggak ada apa-apanya, dia segini. Kami berdua ya sama-sama melihatnya bahwa kami nggak bisa lepas dari buku firman ini. Karena kita baca menu hari ini, kenapa kok saya ngomong kita nggak bisa lepas? Satu, firman sebagai pelita hidup, ibadah satu, ibadah dua, firman sebagai sumber kebenaran. Tiga, firman Tuhan sebagai makanan rohani. Yang keempat, firman Tuhan memberikan pengharapan. Yang kelima, firman Tuhan tidak berubah dan berkuasa. Saya kembali, tentang pelita hidup. Tadi pagi itu banyak hal. Dari firman yang sangat sederhana. Firman-Mu adalah pelita bagi jalanku. Sangat simpel firman-Nya. Tetapi ternyata itu berdampaknya cukup besar. Ada bagian kita, pelita itu terdiri dari 3 elemen. Sumbu, minyak, dan api. Tidak ada yang salah dengan minyak dan sumbu. Tidak ada yang salah dengan api dan minyaknya. Minyaknya adalah firman Tuhan, apinya adalah Roh Kudus. Tidak ada yang salah. Kalau mau pelitanya cukup terang, lumennya cukup besar, sumbunya harus besar. Gimana caranya sumbunya untuk besar? Tadi pagi saya sampaikan. Lalu yang kedua saya bicara tentang sumber kebenaran. Bagaimana seorang Daniel, bukan yang yes man. Dia berani mengatakan sama raja, sorry raja kalau hal ini saya nggak mau. Saya tolak makanan najis, bukan makanan najisnya jadi highlightnya, tetapi ketaatannya. Lalu dia menjadi orang bijaksana di 3 raja. Bukan negara yang sama, negara yang berbeda. Seseorang yes man, bukan yes man, tetapi kok bisa menjadi seseorang yang berdampak. Saya banyak bicara di ibadah 2 tentang bagaimana seseorang harus berjalan dengan kebenaran, tetapi berdampak sampai orang itu ngomong gini, memang sih, kamu ini orangnya sangat-sangat Kristen, kamu gak pernah entertain yang aneh-aneh, tetapi aku ini butuh barangmu karena barangmu itu barang yang sesuai dengan spek yang aku butuhkan. Karena kerjamu itu sangat baik, aku sampai gak bisa berkata tidak walaupun kamu gak bisa menyenangkan hati saya. Itulah seseorang yang memegang kebenaran. Seseorang yang memegang kebenaran sampai dunia itu mengatakan gini, ada yang lain dari orang itu, tetapi aku itu percaya dengan orang ini karena orang ini punya sesuatu yang beda, yaitu kebenaran di dalamnya. Dan performa di dalam bekerja. Sampai orang-orang fasik pun percaya. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun percaya dalam kehidupan. 3 raja Daniel tidak ada yang takut akan Tuhan. Semuanya tidak takut sama Tuhan. Maafkan, semuanya tidak takut sama Tuhan. Jadi semuanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia jadi orang-orang penting. Daniel itu menjadi orang-orang penting bagi kerajaan tersebut. Yang ketiga, saya bercerita tentang makanan rohani. Membandingkan mana dengan firman Tuhan. Sama-sama harus diambilnya pagi hari, sehari, sekali. Direnungkan, macam-macam. Kadang-kadang ada itu ada relevansinya dengan antara mana sama firman Tuhan. Dan untuk ibadah ini, kenapa gereja Mawarsya GMS itu sangat fokusnya dengan firman sampai dibawa khusus bulan Alkitab satu-satunya buku. Seringkali kita orang Kristen dengan kemajuan teknologi merasa mengerti banyak karena banyak mendengarkan podcast, melihat di sosial media, quote-quote tertentu semuanya. Itu baik. Itu apakah sehat? Selama yang disampaikan firman Tuhan itu sehat. Tetapi kita nggak bisa haja seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di ibadah yang ketiga. Bahwa membaca dari morning devotion atau renungan pagi itu apakah baik? Saya jawab baik. Membaca buku itu apakah baik? Buku tentang kerohanian itu baik, sangat baik. Buat saya itu seperti suplemen. Vitamin itu baik atau sehat? Baik. Suplemen untuk kesehatan tubuh baik atau tidak baik? Baik. Tapi kalau tidak pernah membaca firman Tuhan secara pribadi, logos menjadi rema, itu seperti kayak begini analoginya.
Tidak perlu makan nasi, tidak perlu makan daging, tidak perlu makan sayur-sayuran, minum aja suplemen terus. Makan vitamin A, B, C kompleks semuanya, vitamin K kompleks, jadikan satu, minum semua tanpa ada makanan organik yang masuk di dalam tubuh kita. Kita bertumbuh atau tidak? Pasti tidak. Pertumbuhannya pasti ada yang tidak imbang. Makanya menjadi sesuatu yang penting, kita butuh membaca firman secara pribadi. Tadi saya ibadah 3 sempat menyampaikan tentang bagaimana istilah yang sering dipakai orang, yaitu merenungkan firman Tuhan itu bagaimana. Itu ada di ibadah 3. Setiap orang merenungkan, itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang, jangan baca itu lalu saja. Saya baca Yesaya, tapi pikirkan gini, tadi saya baca ini ya, kok ada di hati sesuatu ya, renungkan perjalanan ke kantor. Apa ya itu artinya ya? Saya waktu itu ngambil contoh yaitu seperti fauna, hewan adalah sapi. Sapi itu punya pencernaannya dimakan, di mana dia setelah makan, jerami itu masuk di dalam perutnya dia. Izinkan saya, mungkin beberapa di sini sudah selesai makan siang, proses pencernaan sapi agak menjijikkan bagi beberapa orang adalah dia mengeluarkan lagi dari lambungnya itu, dia bisa dikeluarkan lagi, dia gigit lagi. Merenungkan firman itu seperti itu analoginya. Jadi setelah baca, taruh di hati, lagi ada masa-masa kita perjalanan ke kantor sendirian, keluarkan lagi. Apa ya Tuhan? Kenapa ya? Kok gini ya? Anda pikirkan sambil jalan, sambil ini. Lalu sampai kantor, masukkan lagi. Nanti perjalanan pulang kantor keluarkan. Itu artinya merenungkan firman Tuhan siang, pagi, dan malam. Siang dan malam itu seperti itu. Kalau dapat sesuatu tulis. Di catatan, di diary atau apa, di note kita itu catat. Saya dapat ini loh dari pembacaan saya hari ini. Saya percaya itu akan ada. Jadi inti-inti sari Anda baca hari ini belum tentu itu akan digunakan hari ini. Bisa digunakan 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, mungkin tahun depan. Pada saat itu akan dibawa flashback kepada Tuhan. Iya ya, saya pernah baca ini, dapatnya ini ya. Mari kita buka mencari Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan sebagai sumber pengharapan. Firman Tuhan ditulis bukan hanya untuk memberikan perintah, tetapi juga menanamkan pengharapan dalam hati kita. Pengharapan itu harus dimasukkan ke dalam hati. Dan ini ditegaskan di Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Supaya kita beroleh pengharapan, oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab memiliki tujuan untuk mengajar kita. Dan memberi kita pengharapan. Kadang-kadang orang mudah down. Mudah putus asa semuanya. Karena gak punya pengharapan. Pengharapan itu hanya bisa didapat di firman Tuhan. Di khotbah juga bisa. Bapak Ibu, daripada mendengarkan podcast yang aneh-aneh, yang tidak membangun. Hati-hati juga ya. Ada beberapa podcast saya sebagai di sini menjagai setiap orang-orang di dalam jemaatnya Tuhan, saya perlu sampaikan gini. Jangan mudah percaya dengan hanya podcast itu viral. Tapi Anda tidak tahu kehidupan pribadinya. Lalu Anda menangkap itu sebagai suatu kebenaran dan mengubah Anda yang selama ini udah tahu. Kenapa pemuritan di gereja di GMS itu melalui CG. Pemimpin-pemimpin CG-nya itu, mereka itu berjalan dahulu. Mengalami firman Tuhan dulu. Anda tahu kehidupan pribadinya dia. Kalau dia katakan tentang firman Tuhan, Anda harus tangkap bukan, pemimpinku mana ngerti aku apa ini. Ini, bukan. Tapi Anda di podcast, Anda gak tahu backgroundnya dia terhadap keluarganya gimana, terhadap apa. Anda gak tahu, tapi Anda menelan mentah-mentah, aku percaya sama orang ini. Pertumbuhan GMS juga melalui sosial media, iya. Tapi kalau dilihat nilai-nilainya, GMS dan buahnya berusaha memberikan yang terbaik, makanan yang terbaik.
susu murni kepada setiap jiwa yang ada. Hati-hati ya terhadap pengajaran, jangan sembarang-sembarang dipercayakan. Makanya itu butuh CG, agar kalau ada hal-hal yang aneh bagi Anda tidak damai sejahtera, bicarakan sama pemimpin. Menurut pemimpin gimana? Anda pun belajar banyak nantinya melalui pemimpin, memberikan masukan semuanya. Saya percaya akan terjadi pertumbuhan rohani di dalamnya. Melalui cerita-cerita iman dan janji-janji Tuhan dan pengajaran Alkitab, kita mendapatkan penghiburan di masa-masa sulit. Firman Tuhan membantu kita untuk tetap teguh, bahkan ketika situasi nampak tidak menentu. Bapak Ibu, di saat Anda tidak menentu semuanya, Anda bingung harus berpegang dengan apa. Saya tidak mendewakan bukunya ini. Isinya dan penulisnya, itu janjinya ya dan amin. Tidak pernah berubah. Itu nanti saya sampaikan di ibadah kelima, bahwa firman Tuhan itu punya kuasa di dalamnya. Kalau orang biasa mungkin lihatnya hanya logos, tulisan yang dicetak dengan tinta, hanya tulisan ini. Tetapi kalau dikasihin bahan bakar namanya iman, aku mau ambil ini, aku percaya dan itu benar di mata Tuhan. Anda akan melihat namanya itu rema. Jangan stop sampai logos, kejarlah sampai rema. Bukan hanya sampai rema, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan tersebut. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 49 sampai 50. Janji Tuhan yang menghidupkan dan menguatkan. Di Mazmur 19 ini ayat 49 sampai 50 mengatakan, ingatlah firman-Mu kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Saya mau ceritakan walaupun tidak tereksplisit siapa penulisnya dari Mazmur 119. Kalau dilihat dari bahasa penulisannya, tata bahasanya, semangatnya semuanya, saya percaya yang nulis adalah Daud. Daud itu menulisnya, ingatlah firman-Mu kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Kita itu berharap karena Tuhan yang telah memberikan harapan tersebut. Jangan berharap pada manusia. Akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Tetapi ingat, pertolongannya melalui manusia. Jadi atas dasar ini kita menjaga hubungan antar manusia. Karena setiap pertolongan Tuhan itu menggunakan cara yang natural. Yaitu melalui orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Baik kenal maupun tidak terkenal, Tuhan akan menggunakan cara yang natural. Jadi jangan pernah sia-siakan hubungan. Jangan mudah untuk membuat hubungan itu menjadi rusak. Karena saya selalu membayangkan gelas semahal apapun, kalau pecah, mau dilem sebagus apapun, tetap pecah di dalamnya. Jangan sampai hubungan rusak. Selalu ditanamkan nilai GMS adalah hubungan barusan materi. Kami mengejarnya adalah hubungan, bukan hanya materinya. Di tengah penderitaan dan kesulitan, pemazmur menemukan penghiburan dalam janji Tuhan. Tuh, firman Tuhan seperti pegangan yang kuat di saat-saat yang terberat. Ketika kita merasa terpuruk, kita bisa mengingat janji-janji Tuhan yang memberikan kekuatan dan menghidupkan semangat kita. Firman-Nya memberikan harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pernah enggak kita masuk di suatu fase-fase kehidupan yang bahwa semua terasa gelap, semua terasa tidak kondusif dalam kehidupan kita? Bacalah Mazmur 119 ayat 49 sampai 50. Bahwa janji-Mu yang menghidupkan aku. Daud ini mungkin pada saat ini dia lagi dalam pelarian, lagi dalam semua sekitarnya tidak mendukung dia. Tetapi dia melihat janji-Mu menghidupkan aku. Hari ini kalau ada yang datang, Bapak Ibu mungkin kecewa dengan situasi, dengan segala sesuatu dalam kehidupan Anda tidak berjalan sesuai rencana Anda. Anda merasa bahwa ada yang padam dalam kehidupan Anda. Janji Tuhan akan menghidupkanmu sore hari ini. Katakan amin. Percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tangkaplah itu, kembali saya katakan, logos menjadi rema.
Mari kita baca di sini. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu ini saya akan sampaikan adalah personal. Satu persatu, nama demi nama. Jadikan ini sebagai remanya. Bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai nama Anda. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ini tentang janji Tuhan terhadap bangsa Israel yang dibuang. Tangkaplah bahwa Tuhan itu punya rancangan-rancangan yang damai sejahtera. Kadang-kadang mungkin kita sedang mengalami rancangan yang tidak enak menurut kita. Tapi belajar satu hal, tanya dengan Tuhan. Kok boleh ini Tuhan terjadi dalam kehidupanku? Dan ini yang harus ditanyakan. Bukan hanya mengapa. Bagaimana Tuhan? Bagaimana aku bisa menjalankan ini? Kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita punya tuntunan tersebut kalau kita tidak pernah membacanya? Tuntunan Tuhan tidak bisa didapatkan secara otomatis. Seperti yang disampaikan sama Pastor Lipi minggu lalu. Pakai sistem bonda bendi. Dibawa doa itu. Ditekan gini. Ini ngomongnya. Miliki disiplin di dalam membaca firman. Yaitu dari awal sampai akhir. Dari Matius, Wahyu. Kejadian, Maleaki. Kenapa saya ngomongnya kok kebalik ya? Karena bagi yang tidak pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir, saran saya, bacalah dari Matius dulu, perjanjian baru. Selesaikan dulu perjanjian baru, kembalilah ke perjanjian lama. Maka Anda akan melihat warna-warna yang lebih indah. Bagaimana buku yang disiapkan 1600 tahun dengan masa-masa yang berbeda. Hanya mengatakan satu nama. Hanya menceritakan silver liningnya itu cuma satu benang merahnya. Yesus Kristus. Orang keempat yang ada dalam tungku perapian Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah Yesus Kristus. Orang yang bergulat dengan Yakub yang memukul kakinya M besar itu Yesus Kristus. Itulah menariknya membaca firman. Engkau akan melihat bahwa Tuhan itu nyata dan hidup. Tuhan itu nyata dan hidup. Kalau Anda tidak bisa melihat itu, janji Tuhan tidak akan menghidupkan. Anda harus tahu bahwa Tuhanku ini telah mati dan dia hidup bangkit ke hari ketiga. Aku tahu Tuhanku hidup. Kalau Tuhanku hidup, aku berikan Tuhan. Apapun problem yang sedang aku hadapi, aku akan bereskan bersama Tuhan. Mungkin jalannya tidak mudah. Perlu melakukan penyelesaian-penyelesaian. Tetapi kalau saya harus muter 1 tahun, 2 tahun dulu. Mundur 1 langkah, 2 langkah. Tapi saya bisa maju beribu-ribu langkah ke depan. Saya memilih mundur 1-2 langkah. Di pagi hari membaca firman dulu. Mengenal janji Tuhan. Mengenal firman Tuhan. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Saya akan memilih itu. Daripada buru-buru ternyata saya harus putar balik. Dan ujungnya saya pada saat putar balik saya lihat. Ternyata saya gak kemana-mana ya. Saya pernah melakukan suatu kesalahan. Saya datang ke sebuah kota. Sudah pakai GPS waktu itu. PD aja waktu itu. Ternyata saya harus muter ngelilingi kota tersebut. Harus kembali ke titik awal. Dan itu membuang waktu saya sekitar 45 menit. Dan saya ternyata ngomong sama istri saya. Buang waktu ya kita ini ya. Bapak Ibu. Kalau buang waktu di tol gak apa-apa. 45
menit. Kalau kita membuang waktu 45 tahun, bagaimana? Jangan buang waktu ya. Ayo mulai hari ini. Jangan hanya kejar pengharapannya, tetapi kenallah Sang Pemberi harapan, yaitu Kristus sendiri. Kita baca. Ayat ini diucapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada saat pembuangan di Babel. Meskipun keadaan mereka nampak suram, Tuhan meyakinkan mereka bahwa Dia, huruf besar, memiliki rencana yang baik bagi masa depan mereka. Begitu pula dalam hidup kita, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki rencana damai sejahtera bagi kita, bukan rencana kecelakaan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa ada harapan di dalam setiap tantangan yang ada, yang perlu kita hadapi. Katakan amin. Selalu ada harapan. Katakan selalu ada harapan di dalam firman Tuhan. Jangan menjadi seseorang yang nggak tahu harus ngapain. Anda berpeganglah dengan firman Tuhan. Tuhan tuntun aku. Ada kadang-kadang di suatu fase kehidupan kita bingung mau ngapain. Apalagi problem itu sangat menghimpit sampai kita nggak tahu. Mau apa ini Tuhan saya ini? Saya nggak mengerti. Taruhlah harapan Anda di dalam firman Tuhan untuk mengenalnya. Karena saya percaya dengan mengenal pribadinya, Tuhan akan memberikan pengharapan satu dengan yang lain. Mari kita baca aplikasinya dari di Yeremia, apa aja yang bisa. Membaca kisah-kisah Alkitab. Membaca Alkitab itu untuk menumbuhkan pengharapan. Di Roma itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab untuk mengajar kita dan memberikan kita pengharapan. Kadang-kadang tantangan di dalam kehidupan kita itu adalah proses pelajaran dari Tuhan untuk membentuk karakter kita agar jauh lebih baik. Bapak Ibu, tahu Alkitab sama kenal Alkitab beda ya. Mengenal Tuhan sama tahu Tuhan beda. Mengenal Tuhan itu akan membuat kita itu semakin mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenalnya, Tuhan mengatakan reroute, berubah rutemu. Kamu rute harus berubah semua. Karena kita mengenal firman-Nya, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan bersedia untuk di-reroute kehidupannya. Karena di Yeremia dikatakan, aku tahu rancangan-rancanganmu. Mungkin beberapa yang hadir di sini, ada beberapa rancangan-rancangan dalam kehidupannya yang ditumbang balikan sama Tuhan. Dan itu tidak ada kesalahan kita sama sekali. Datanglah kepada Tuhan sore hari ini. Tuhan, ini aku siap Engkau bentuk. Aku siap Engkau tuntun Tuhan. Aku ingin tahu apa rancangan Tuhan dalam kehidupanku. Rancangan Tuhan gak pernah sempit. Rancangan Tuhan itu bukan hanya tentang mengatakan materi. Rancangan Tuhan bukan mengenai pemakaian Bapak Ibu itu hanya di dalam keluarga Anda. Pemakaian rancangan Tuhan itu akan berdampak besar. Anda kalau membaca di tokoh-tokoh Alkitab tentang pemakaian Tuhan. Gideon yang penakut aja Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Petrus yang hanya nelayan yang tidak punya pendidikan yang tinggi. Semua pemakaian Tuhan ujungnya adalah jiwa-jiwa. Semua pemakaian Tuhan, ujungnya bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi kehidupan kita yang punya impact. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu nanti merasa rancangan dalam kehidupannya itu banyak diputar-putar semua. Dan Anda merasa ini, bahwa hari ini, Tuhan, apa rancanganmu dalam hidupku ini ya Bapak? Membaca kisah seperti Yusuf, Daud, Elia di Alkitab akan menguatkan iman kita. Pemakaian Tuhan. Melalui jalan-jalannya gak mudah, Yusuf dijual semuanya. Situasi yang berdampak buruk. Tuhan bisa mengubah menjadi sesuatu yang benar di matanya. Yang kedua, mengingatkan janji Tuhan ketika menghadapi masa-masa sulit. Menunjukkan bahwa janji Tuhan adalah sumber penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Ketika kita merasa putus asa, lemah, kita dapat mengingat janji-janji Tuhan dalam Alkitab.
Dengan cara ini kita dapat mengisi pemikiran kita dengan harapan dan mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana baik untuk kita. Menulis janji-janji Tuhan di Alkitab. Tuhan, aku percaya, tapi jangan menjadi seseorang yang menagih ya. Jangan seperti seorang pengacara atau jaksa yang, mana Tuhan janjinya Tuhan? Mana janjinya Tuhan? Ingat, janji Tuhan paling ujung adalah keselamatan. Berpeganglah dengan itu. Kalaupun di dunia ini rancangannya terasa gak nyaman buat kita. Tapi aku tahu rancanganmu indah bagiku. Yaitu nanti aku akan berkumpul dengan Tuhan di sorga. Tapi saya percaya di tengah-tengah perjalanannya menuju sini, kedewasaan itu akan terjadi. Seseorang yang mengerti firman Tuhan dan mengenal hati Bapa akan menjadi seseorang yang dewasa. Saya nggak pernah melihat seseorang yang mengerti hati Tuhan menjadi seorang Farisi. Membaca Alkitab itu bukan berarti Anda mengerti sampai titik komanya di Alkitab itu. Mengenal isi hati Tuhan itu akan jauh lebih baik. Jangan sampai kita mengerti Alkitab itu kita menjudgment orang kanan kiri. Orang ini tidak rohani, orang ini tidak ini. Justru Anda melihat orang yang butuh Tuhan, Anda harus malah rangkul seharusnya. Anda bagikan firman itu, bukan menuduh, bukan menjudgment, bukan semakin membuat dia itu semakin jauh daripada Tuhan. Yang ketiga, inilah aplikasinya. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan untuk memperkuat harapan. Mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki rencana damai sejahtera untuk kita. Memohon agar Tuhan menguatkan iman kita ketika kita merasa hilang arah. Dan mengambil waktu untuk merenungkan ayat-ayatnya. Karena satu yang kita harus tahu, percaya, kita di tangan Tuhan yang setia. Saya akan kembali ke Yeremia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan. Mari kita baca bersama yuk. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, inilah jawaban Tuhan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu, kita kembali ke Yeremia 29. Bawa hati kita tetap murni mencari Tuhan. Maka Tuhan akan menemukan kita. Hari ini apakah ada hati kita yang rindu mencari Tuhan? Karena janjinya Tuhan mengatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ada komunikasi dua arah. Biarlah Tuhan semakin beracara dalam kehidupan kita. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Saya tahu musim-musim ini sedang tidak mudah bagi beberapa orang. Tantangan-tantangan akan semakin lebih besar. Harapan Anda bukan menjadi seseorang yang minta dikuatkan terus. Saya ngasih ini adalah vaksinasinya. Vaksinasi yang saya berikan, yang Anda nantinya itu, Anda memiliki keyakinan yang kuat bahwa aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Situasi yang tidak mudah apapun, Anda akan kuat berjalan. Bukan Anda membawa diri Anda sendiri, tetapi Anda akan bisa membawa keluarga Anda semakin kuat. Bukan hanya sampai itu, Tuhan akan memakai kehidupan berdampak terus sampai bisa membawa masuk ke dalam rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera.
yaitu memenangkan jiwa demi jiwa, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia. Bawa hati kita, sembah Dia, miliki kerinduan mengenal Dia seperti seorang rusa yang merindukan sungai. Mari kita bawa hati kita sambil menyembah lagu ini.